الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya, yaitu masih seputar bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' al-khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada' khabar. Kemarin sudah kita ambil kana wa akhwatuha, bahwasanya kana wa akhwatuha apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Zaidun qa'imun itu aslinya mubtada' dan khabar. Namun kalau kemasukan kana langsung berubah menjadi kana Zaidun qa'iman. Pertama isim kana, yang kedua adalah khabar kana. Kemudian saudara-saudara kana ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Yang beramal tanpa syarat ada berapa? Sebutkan. Kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, sara, laisa. Naam, ahsant. Jadi yang beramal tanpa syarat ada 8. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Kemudian berikutnya beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau nahi atau doa. Ada berapa? Yang bersyarat. Nah, ada berapa yang beramal dengan syarat didahului nafi atau nahi atau doa? Yang beramal dengan syarat, yang tanpa syarat enggak dibicarakan. Yang tanpa syarat sudah kita sebutkan ada 8. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Yang kedua beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat pun ada 2. Yang pertama yang beramal dengan syarat didahului oleh nahi atau nafi atau doa ada berapa? Apa itu? Waman fakka wa ma fati wa ma bariha wa mada dhalla. Apa? Zala. Nah, 4 itu ingat-ingat ya, ada 4 itu. Caranya itu gambarannya enggak usah jauh-jauh, mudah aja. Udah yang 8 sudah selesai, tinggal 4 mazala mafatiha mabariha mafaka, udah itu. 4 itu beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa. Sudah kita lewati semuanya, diulang-ulang lagi. Kemudian yang beramal dengan syarat didahului oleh ma dzarfiyah al-masdariyah ada berapa? Apa itu? Dama. Kenapa dinamakan ma-nya ma dzarfiyah? Kenapa? Kenapa dinamakan ma-nya ma dzarfiyah? Dzarfiyah. Kenapa dinamakan ma-nya ma dzarfiyah? Jawabnya karena dia menggantikan dzarf itu dihafal semua itu. Nah, direnungi, dihafalkan, dimutkinkan. Nah, dinamakan dzarfiyah kenapa? Karena dia menempati tempatnya dzarf, yaitu apa? Apa dzarfnya? Apa takdirnya? Muddah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kenapa dinamakan masdariyah? Nah, karena dia mengubah yang setelahnya itu dama menjadi masdar, yaitu dawam. Itu diingat-ingat itu. Cara menakdirkannya mudah dihadapkan dengan dawam, mudhaf ilaih, kemudian mudhaf lagi di setelahnya. Misalkan madum tu hayyan berarti muddata dawami hayyan. Madama Zaidun qa'iman berarti
muddata dawami Zaidin qa'iman. Seperti itu, paham ya? Cara menakdirkannya muddah dimudhafkan kepada dawam. Paham? Nah, kemudian dawamnya dimudhafkan dari isim setelahnya. Nah, jadi ingat-ingat itu ya, karena ini sudah kita lewati dalam jurumiyah. Nah, karena fokusnya kalian adalah memutkinkan pelajaran dalam jurumiyah dan juga mutamimah, karena untuk kotor nada nanti itu sekedar selingan dan juga mau menambah wawasan saja. Kalau jurumiyahnya sama mutamimahnya nggak mutkin, nggak kuat, itu nanti keberatan ketika Alfiyah Malik. Maksudnya keberatan apa? Faedahnya diulang-ulang terus. Tapi kalau sudah kuat, enak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya yang beramal dengan syarat ada dua pembagian. Yang beramal tanpa syarat ada satu pembagian, yaitu 8 fi'il beramal tanpa syarat. Yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa ada berapa fi'il tadi? Ada 4 fi'il. Yang beramal dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-dzarfiyah berapa tadi? 1 itu dama. Paham salah ya? Ingatkan salah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu atsabahullah ahkamu ismiha wa khabariha fi taqdim wa ta'khir. Sekarang membahas masalah hukum-hukum isimnya. Maksudnya isim kana dan saudara-saudara perempuannya. Hukum-hukum isim kana dan khabarnya dalam masalah mendahulukan dan mengakhirkan. Maksudnya isimnya terkadang didahulukan juga bisa, diakhirkan juga bisa. Nah, barakallahu fikum. Jadi caranya seperti ini, barakallahu fikum, cara mengatur waktu itu biar nanti antum enggak kewalahan dalam murojaah itu, sempatkan 5 menit 10 menit untuk mengulang yang sudah dipelajari. Misalnya ada waktu 10 menit 5 menit itu. Nah, kalau antum enggak nyempatkan enggak bisa murojaah lagi nanti. Nah, jadi sisanya tafadhol untuk Al-Qur'an atau mungkin menghafal hadis atau menghafal matan jurumiyah, yang jelas dimanfaatkan waktunya, caranya gitu. Nah, kalau dulu kami seperti itu, 5 menit 10 menit untuk baca tok aja. Baca tok ulangi ini. Bermanfaat. Tapi kalau enggak sama sekali jangan. Karena faedahnya itu ketika di murajaah itu nanti akan ingat dan melekat itu. Apa maksudnya ya? Maaf salah ya? Nah, caranya gitu caranya. Naam. Ilmu apa saja? Mau yang mustalahnya, usulnya atau apa yang sudah dipelajari misalkan, itu caranya gitu. Sempatan waktu 5 menit, 10 menit untuk baca tok. Naam, baca tok, kemudian sama yang perlu dihafal seperti itu. Naam, itu karena fungsinya agar mengulang lagi. Nah, pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kita lihat sini. Sekarang pembahasan masalah mendahulukan dan mengakhirkan isimnya dan khabarnya itu bagaimana? Pertama, wa yajuzu fi khabari hadhil af'al an yatawassata bainaha wa baina ismiha. Perhatikan. Dan diperbolehkan khabar untuk fi'il-fi'il ini, maksudnya fi'il ini kana dan akhwatuha, diperbolehkan khabarnya itu diperantarai antara, nah barakallahu fikum, antaranya dan antara isimnya. Maksudnya khobarnya ditaruh tengah-tengah. Nah, perhatikan baik-baik. Nahwu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Diperantarai. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu dipisahkan. Perhatikan itu. Haqqan dengan nasru dipisahkan dengan 'alaina. Aslinya kalau bukan Al-Qur'an, kalau bukan di dalam Al-Qur'an, kalau dibalik gitu aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Paham belum? Aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Di situ antum perhatikan baik-baik antara khabar dan isimnya diperantarai ya. Diperantarai, di tengah-tengahi dengan 'alaina itu. Nah, itu maksudnya. Itu boleh kayak gitu. Paham ya? Boleh seperti itu. Nah, aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Dan memang sudah tetap pertolongan bagi kaum mukminin itu memang benar adanya untuk kita. Nah, dalam artian barakallahu fikum wa hafizakumullah, itu hak Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Cuman di sini kan dipisahkan antara haqqan dengan nasru. Dipisahkan, kemudian khabarnya pun didahulukan, haqqannya itu. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Kana fi'lun madin naqis mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Haqqan khabar kana muqaddam. Ingat-ingat, semuanya mubtada khabar yang kena didahulukan muqaddam. Nah, haqqan khabar muqaddam, khabar kana muqaddam, mansubun bil fi'li, kana maksudnya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. 'Alaina jar majrur. Nasru sebagai apa? Isim kana muakhkhar, caranya gitu. Isim kana muakhkhar, sebagaimana ada mubtada muakhkhar, ada khabar muqaddam, ini juga sama. Paham salah ya? Nah, berarti nasru sebagai isim kana muakhkhar, marfu'
wa alamat rafihi dhammah dhahirul akhiri wa huwa mudhaf al-mu'minin mudhafun ilaih. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Naam. Wa qaulus syair, dan ucapan penyair, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Aslinya falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an. Berarti didahulukan apa ini? Khobarnya. Paham belum? Khobarnya kan sawa'an. Seharusnya susunannya falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang bodohan, itu aslinya. Nah, ini sambungannya di bawah itu disebutkan yaitu seorang barakallahu fikum atau seorang penyair barakallahu fikum orang Yahudi jahiliyah. Sani in jahiltun nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tanyakanlah kepada kaum tersebut, jika engkau tidak tahu tentang keadaan manusia, tentang diri, tanyakanlah kepada manusia jika engkau tidak tahu tentang kami dan tentang mereka. Nah, enggak sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Syahidnya di sini falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, didahulukan apanya? Khabarnya. Jadi nanti laisa fi'lun madin naqis mabniyun ala fathhi la mahalla lahu min i'rab, sawa'an isim laisa atau khabar laisa muqaddam, 'alimun isim laisa muakhar. Paham salah ya caranya ya? Naam, wa jahulu wa atifah. Jahulu naam ma'tuf ala 'alim. Wal ma'tuf ala marfu'un mislahu. Itu naam. Itu enggak ditanwin, kenapa? Karena mungkin darurat syi'riyah. Naam. Seperti itu ya. Karena jahulun. Kemudian berikutnya wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna 'alaihinna illa laisa wa dama. Perhatikan baik-baik ini. Dan diperbolehkan isim atau dan diperbolehkan khobar-khobarnya itu mendahului atas fi'ilnya kecuali laisa dan dama. Jadi nanti khobarnya boleh mendahului fi'ilnya, melangkai fi'ilnya. Misalkan kana, nah khobarnya di depan kana itu boleh kecuali apa? Laisa dan dama. Kalau laisa dan dama nggak boleh. Laisa sama dama nggak boleh. Kalau selainnya boleh. Yang nggak boleh cuma laisa sama dama. Ini nggak boleh ini. Paham ya? Ini nggak boleh. Nah, misal qa'iman. Qa'iman laisa zaidun, boleh nggak? Nggak boleh, karena ini yang dilarang. Kecuali laisa dan dama. Nah, kemudian misalkan qa'iman madama zaidun, boleh nggak? Nggak boleh. Ini yang dikecualikan. Nah, terus selain itu bagaimana? Boleh saja. Contohnya kaqaulika 'aliman kana zaidun. 'aliman kana zaidun. Aslinya kana zaidun 'aliman. Kana zaidun 'aliman aslinya. Itu kan berarti 'alimannya mendahului kana, enggak masalah. Kita katakan 'aliman khabar kana muqaddam, itu aja selesai. Kana fi'il madhi naqis, zaidun isim kana. Mafhum soal ini? Gambaran seperti ini paham? Bismillah. Naam. Ini mudah insyaallah barakallahu fikum, cuma diulang-ulang saja. Ingat-ingat ya, sempatkan waktunya 5 menit atau 10 menit untuk mengulang-ulang pelajaran yang kita lewati. Yang perlu dihafal, yang perlu diulang-ulang seperti definisi i'rab itu. Semuanya ada di bawahnya itu i'rabnya, cuma terkadang enggak sempat dibaca, yang jelas inisiatif masing-masing ya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ya 'aliman kana zaidun 'aliman, khabar kana muqaddam. Terkadang latihan sendiri, diperhatikan baik-baik, diteliti, oh ternyata ini khabar kana muqaddam. Gitu aja. 'aliman khabar kana muqaddam, mansubun wa 'alamat sifatah dhahirul akhir kana fi'il madhi naqis, zaidun isim kana. Paham salahnya insyaallah ya? Mafhum insyaallah? Naam. Kalau sudah paham, sekarang kita menginjak yang berikutnya, memasuki yang berikutnya, ba'du ahkami kana ukhwatiha, sebagian hukum-hukum kana dan saudara-saudara perempuannya. Kita lihat. Karena mungkin pandangan orang yang baru belajar itu yang dikirain yang beramal cuma kana saja, padahal fi'il mudhari'nya juga beramal, fi'il amrnya juga beramal. Oleh karena itu disebutkan dalam matan jurumiyah apa? Wa ma tasarrafa minha. Dan yang disaraf dari fi'il-fi'il tersebut tetap beramal gitu loh. Kana zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, kun qa'iman, tetap beramal.
Mahfum ya? Naam, likauni Zaidin qa'iman, tetap beramal masdarnya kana yakunu kaunan, kun, beramal juga. Naam, ini yang kira-kira fi'ilnya bisa disaraf. Nanti ada yang tidak bisa disaraf ya. Nah, barakallahu fikum, tapi yang bisa disaraf tetap beramal ya. Sarafannya itu tetap beramal. Paham maksud sarafannya? Fi'il madhi beramal, fi'il mudhari beramal, isim fa'ilnya beramal, isim maf'ulnya beramal, masdarnya beramal, fi'il amrnya juga beramal. Paham ya? Kun mujtahidan. Jangan nyari fa'ilnya, fa'ilnya mana, berarti enggak paham dia. Kun mustahidan kok nyari fa'il, cari apa? Isimnya. Kun isimnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Mustahidan sebagai apa? Khabar kun atau khabar kana. Apa maksudnya ya? Naam, likauni Zaidin qa'iman. Mana isimnya? Mana khabarnya? Khabarnya qa'iman. Zaidin itu likauni Zaidin beramal ya. Kadang antum jumpai seperti itu kan? Kaun itu tetap beramal. Cuman perhatikan baik-baik. Likauni. Nah, likaunil ilmi itu aja ya, biar nanti mudah ya. Likaunil ilmi nafi'an. Dikarenakan ilmu itu bermanfaat itu. Nah, nafi'an itu sebagai apa? Khabar kaun. Paham ya? Isimnya mana? Nah, ini. Isimnya al-ilm. Dikatakan apa? Majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Paham caranya gitu ya? Majrurun lafdhan. Nah, majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Dia majrur secara lafaz tapi marfu' secara mahal. Sebagai apa? Sebagai isim kaun. Paham ya? Nah, isimnya mana? Al-ilm. Lah majrur lafdhan marfu'un mahallan. Secara lafaz dia majrur tapi secara mahal marfu' enggak? Marfu'. Nah, barakallahu fiikum, likaunil ilmi nafi'an. Jadi kalau antum jumpa seperti itu beramal ya. Oh, ada kaun ini. Nah, lihat aja. Kalau ada kaun biasanya kalau disebutkan setelahnya ada yang mansub. Berarti kaunnya beramal. Nah, jadi yang beramal bukan kana fi'il madhinya saja, wa ma tasarrafa minha tetap beramal. Paham salah ya? Naam. Jadi semuanya ya, kalau antum bisa saraf disaraf. Kana yakunu kaunan, misalkan kuntu kunti kuntuma kuntum kun, itu semuanya beramal. Akunu nakunu beramal semuanya. Paham ya? Yang bisa saraf semuanya beramal. Nah, kita lihat wa litasarifi hadhil af'al minal mudhari' wal amr wal masdar wasmil fa'il malil madhi minal amal. Perhatikan cara memahaminya ini. Dan untuk sarafan-sarafan fi'il ini berupa mudhari', amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya malil madhi minal amal, seperti fi'il madhi dalam masalah amalan. Paham belum? Seperti fi'il madhi dalam masalah amalan. Berarti butuh isim, butuh apa? Khabar. Mafhum soal ini? Fakrah ini, kalimat ini? Nah, pahami baik-baik ya. Walitasarifi hadhil af'al, dan untuk sarafan-sarafan fi'il ini minal mudhari' wal amri wal masdar berupa fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il dan masdar, wasmil fa'il dan isim fa'il malil madhi minal amal, seperti fi'il madhi. Nah, barakallahu fikum di dalam beramal. Ngartikannya gitu. Paham? Naam. Jadi antum jangan melihat anak kira yang beramal cuma kana saja. Tidak, kana juga beramal, kanu pun juga beramal, kuntu juga beramal. Mahfum salah ya? Intinya sarafannya itu beramal. Nahwu hatta yakunu mu'minin, hatta yakunu mu'minin. Perhatikan baik-baik, i'rabnya sudah dilewati dalam jurumiyah. Hatta harfu nasbin wa ghayatin mabniyun ala as-sukun la mahalla al-i'rab. Yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Kita lewati semuanya ya, ingat ya. 6. Yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da hatta wujuban. Paham belum? 6. Wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Paham belum? Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Ism yakun. Wal alif al fariqah. Mu'minin khabar yakunun. Ya, khabar yakun itu. Mansubun wa alamatu nasbihi apa? Wa alamatu nasbihi mu'minin. Ayo. Wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan
al-fathati wal al-fathati li'annahu minal namun nun wa iwadun tanwin fi mufradihi. Paham salah ya? Jadi tetap beramal. Berikutnya, qul kunu hijaratan. Qul fil amr mabniyyun al sukun la mahalla min i'rab wa fa'iluhu Naam, kunu fi'l amr mabniyyun ala kunu fi'l amr mabniyyun ala kunu fi'l amr mabniyyun ala itu fi'l madhi yang menandam itu. Idhabu, ijlisu sama. Idhabu fi'l amr mabniyyun ala ijlisu, ada waw jamaah ada alif kan? Fi'l amr mabniyyun ala fi'l amr mabniyyun ala al-hadfin nun. Jangan lupa kunu fi'l amr mabniyyun ala hadfin nun wal amru mabniyyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ay man yafhamu. Jadi fi'il amr itu dia dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang majzum. Nah, coba antum ganti takunun. Takununa dikasih lam takunu fi'il mudhari' majzumun bil lam wa alamat jazmihi hadfu an-nun. Sama, kunu sama persis. Fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli kunu wal waw dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli kunu al waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli ismu kana. Fi mahalli apa? Apa? Fi mahalli raf'in? Nah, ismu kana. Jangan ragu lagi. Pokoknya al-kunu itu kiasannya dari sorofan dari kana semuanya sama. Butuh ism butuh khabar. Hijaratan khabarnya itu aja. Nah, barakallahu fikum. Mafhum ya? Jadi semuanya beramal ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kun misalkan kun. Kuni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni apa kuni Arabnya? Akhizbillah. Kuni kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Harus tulis apa? Apa? Naam. Walia dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in ism kana. Bardan sebagai khabar kana. Paham ya? Jadi beramal semuanya, enggak usah bingung. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum pengen saudari kita menjadi seorang yang apa? Yang mustaqim misalnya. Kuni mustaqimatan seperti itu. Jadilah engkau wanita yang istiqomah itu. Mafhum salah ya? Berikutnya. Antum mafhum salah? Ya, wa tusta'malu hadhil af'al tamatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Inilah yang dikenal dengan kana tamah. Dan ini pun digunakan apa? Fi'il ini nanti digunakan sebagai fi'il yang tam, yang sempurna. Padahal yang kita bahas ini fi'il naqis. Kalau fi'il naqis butuhnya isim dan khabar. Kalau tam ini nanti cukup dengan fa'ilnya, cukup dengan isim marfu'nya, butuhnya fa'il. Paham belum? Cuman biar enggak bingung nanti antum tandain. Tandanya apa biar dikatakan dia tam itu kalau maknanya hasola. Kalau makna hasola saya tam udah, kalau makna hasola. Jadi untuk masalah kana ini barakallahu fikum. Nah, ada 3 ya. Kana tamah, naqisah, sama apa? Zaidah. Paham ya? Tamah, naqisah, sama zaidah. Tamah itu yang dia, naqisah itu yang apa? Barakallahu fikum.
allati tahtaj ila al-ism wal khabar. Butuh ism dan khabar. Naqisah kalau tamah allati taktafi bil fa'il, yang cukup dengan fa'il. Zaidah wujuduha ka'adamiha. Nah, jadi 3 itu nanti kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, tamah, naqisah sama zaidah. Nah, yang tamah contohnya kana al-mataru al-yawma. Kana al-mataru al-yawma. Mataru maknanya apa? Kana maknanya apa? Hasala itu maknanya. Hasal al-matar al-yawm. Berarti nanti mataru sebagai fa'ilnya nanti. Yang naqisah barakallahu fikum, ma'ruf ya, naqisah kana zaidun qa'iman. Yang zaidah enggak ada yang lain, enggak bisa ini, enggak ada yang lain. Yang zaidah barakallahu fikum seperti zaidun kana qa'imun. Zaidun kana qa'imun. Nah, enggak beramal seperti itu. Jadi zaidun kana qa'imun itu yang apa? Yang zaidah. Jadi wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak ada itu loh. Jadi antara zaidun mubtada, kana zaidah, qa'imun khabar, itu aja. Nah, paham insyaallah ya? Jadi kesimpulannya nanti seperti itu. Karena itu ada 3, tamah, naqisah sama zaidah. Yang tamah dia cukup dengan apa? Allati taktafi bil fa'il, yang cukup dengan fa'ilnya. Kalau naqisah allati tahtaju ilal ism wal khabar, dia butuhnya ism dan khabar. Kalau zaidah wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan enggak adanya. Jadi enggak usah bingung, oh berarti ya udah enggak ada. Seakan-akan enggak ada. Zaidul mubtada, kananya zaidah, qa'imun khabar. Paham belum? Zaidun kana qa'imun. Bukan zaidun kana qa'iman ya. Kalau antum baca zaidun kana qa'iman berarti beramal. Bacanya tetap zaidun kana qa'imun di situ. Na'am barakallahu fikum, kita perhatikan situ. Wa tusta'malu hadhil af'al tamatan, ay mustaghniyatan 'anil khabar. Dan terkadang fi'il-fi'il ini digunakan dalam keadaan sempurna. Maksudnya dia tidak butuh pada khabar. Nahwu wa in kana dzu usratin. Ngam fanadhiratun ila maisarah. Artinya jika orang yang pinjam uang itu merasa kesulitan untuk membalikkan, maka tundalah sampai waktu dimudahkan. Sampai waktu yang dimudahkan. Syahidnya mana? Wa in kana wa in hasala. Wa in hasala dzu usratin. Apabila terjadi orang yang memiliki kesulitan membayar hutang tadi, fanadhiratun ila maisarah, maka tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Paham maksudnya ya? Jadi kana maknanya hasala situ. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ai masyaallah hasal wa ma lam yasha' lam yahsul. Sering dengar itu kan? Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, sering dengar itu kan? Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah Taala tidak menghendaki tidak akan terjadian itu. Jadi maknanya masyaallah hasal wa illam yasha' lam yahsul. Paham belum? Nah, itu berarti butuhnya apa? Fa'il. Jadi kalau antum kana al-mataru al-yaum, mana isimnya, mana khabarnya? Enggak butuh isim dan khabar, butuhnya fa'il. Mataru fa'ilnya, al-yaum dzarf zaman. Paham belum? Paham salah? Bismillah, paham? Paham belum ini? Naam. Antum? Maksudnya kana itu artinya hasala. Kalau kana diartikan hasala berarti kana tamah.
Biasanya kan artinya bukan hasala. Wa kana Allahu aliman hakima. Itu artinya hasala enggak tepat. Wa kana Allahu aliman hakima. Artinya itu nam adalah dan sungguh. Paham ya? Karena kana itu arti semulanya bisa dahulu, bisa adalah atau sungguh. Yang dahulu berarti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dahulu Rasulullah berkata, tepat. Tapi kalau antum artikan wa kana Allahu aliman hakima, dahulu Allah taala zat yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, keliru enggak? Keliru. Allah taala enggak disebut dahulu. Sejak dahulu sampai akhir, sampai nanti, paham ya? Enggak ada habisnya. Allah taala zat yang Maha mengetahui. Oleh karena itu kalau antum mengartikan wa kana Allahu aliman hakima, jangan dahulu. Nah, tapi apa? Sungguh kita aja. Sungguh Allah taala zat yang Maha. Paham ya? Nah, sungguh Allah taala adalah zat yang Maha itu. Tapi kalau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qala, misalkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qala, berarti terkadang kana qala itu artinya dahulu. Paham ya? Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nam annahu kana qala, misalkan. Berarti nanti kana itu artinya dahulu. Apa maksudnya ya? Nah, berarti mafhum sekarang kalau misalkan artinya kok hasal tepat, berarti itu sebagai apa? Tamah. Seperti tadi masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu masyaallahu hasal wa ma lam yasha lam yahsul. Paham belum itu? Nah, tandanya mudah tadi. Tandanya adalah makna hasala. Ai wa in hasala. Kata beliau wa in hasala. Kemudian berikutnya fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di waktu sore hari dan juga ketika masuk di waktu pagi hari. Maksudnya ai hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Ketika kalian masuk pada waktu pagi hari dan ketika kalian masuk pada waktu sore hari. Ini terbalik enggak takdirnya? Terbalik ya, yang tepat justru fil masa dulu baru fis sabah. Karena dalam ayat perhatikan hina tumsun wa hina tusbihun. Ya enggak? Tumsun sore hari kan? Tusbihun pagi hari. Padahal nakdirkannya di situ perhatikan. Hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna al masa. Terbalik enggak nakdirkannya? Ayo na'am. Nomor 3 wallah alam sebutin atau enggak? Ayo nomor 3 perhatikan. Bi taqdil masa ala sabah wa wal munasib. Ini yang cocok. Kama fil ayah sebagaimana dalam ayat. Lakin qala al faqih innaha kata bi khatil muallif bi taqdimis sabah ala masa. Tapi sudah terlanjur seperti ini. Muallif menulisnya juga seperti ini, tapi yang aula, yang cocok, yang sesuai adalah apa? Mendahulukan takdirnya tadi apa? Hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah, sesuai dengan ayatnya. Paham belum? Paham belum? Jadi ini aslinya kan kalau mau dicocokkan sesuai dengan ayat, nakdirkannya apa dulu? Masa dulu baru sabah kan? Tapi sudah terlanjur tulis mu'alif nulisnya kayak gitu. Enggak masalah juga. Paham salah ya? Illa zala wa fatiha wa laisa fa innaha mulazimatun lin naqas. Kecuali zala dan fatiha laisa, maka fi'il ini terus menerus tetap nakes. Maksudnya tetap butuh isim dan khobar, enggak pernah tidak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Zala fatiha laisa. Nah, barakallahu fikum. Contohnya mazilta qa'iman ya akhi? Na'am maziltu qa'iman. Kamu masih berdiri? Iya, aku masih berdiri. Seperti itu. Nah, madamannya kan sudah kita lewati kan syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi nanti ada zala yazalu, zala yazulu, zala yuzilu. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti maknanya beda-beda ya. Nah, seperti al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu artinya lain lagi. Kalau ini zala yazalu, bedakan ya. Zala yazalu, mazala la yazalu. Ya, seperti la tazalu ta'ifatun min ummati. Nah, itu sama enggak itu? Sama. La tazalu ta'ifatun min ummati jangan diartikan tidak, tapi akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan umatku. Seperti itu nih artikannya. Jadi bedakan ya, kalau zala yazalu artinya masuk dalam ini. Kalau zala yazulu, hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ada lagi satunya zala yazilu, itu menghilangkan juga, hampir mirip. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, yang kita ambil adalah mengenai hukum-hukum untuk mendahulukan isim kana atau khabar kana
atau diperantarai dalam artian dipisahkan antara isim dan khobarnya itu boleh. Nah, kemudian khobarnya mendahului kana dan juga isimnya pun enggak masalah kecuali dama. Nah, sama laisa tadi kita lewati. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah kana terbagi menjadi 3. Kana tamah, kana naqisah, sama kana apa? Zaidah. Kana tamah yang dia cukup dengan fa'ilnya, kana naqisah yang dia butuh isim dan khabar, kana zaidah yang wujuduha ka'adamiha. Paham belum ini? Nah, ada syakal? Apa? Contoh kana zaidah itu maksudnya. Ini Zaidun kana qa'imun. Zaidun kana qa'imun. Nanti ada syaratnya nanti. Dia harus lafadznya fi'il madhi. Kana ini nanti ada syaratnya nanti ya, tapi nanti aja nanti disebutkan. Kana ini harus fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari enggak boleh. Fi'il amr enggak boleh, harus madhi. Kana fi'il madhi enggak sekarang? Fi'il madhi. Itu pun jatuh di antara dua sesuatu yang senantiasa beriringan terus. Mubtada, khabar. Beriringan enggak? Kecuali jar majrur. Jar majrur beriringan tapi enggak boleh dimasukin kana. Zaidun fi kana dari. Enggak boleh. Zaidun fid dar enggak boleh. Zaidun fi kana ad-dari, enggak boleh. Nah, jadi kana ini nanti syaratnya lafadznya pertama harus fi'il madhi, kedua harus terletak di antara syai'aini mutalazimain, dua sesuatu yang beriringan terus, seperti mubtada khabar, beriringan terus. Bisa, kecuali jar majrur, walaupun dua sesuatu yang beriringan tapi enggak boleh dipisahkan dengan kana zaidah. Paham ya? Atau dzaraf, Zaidun amama kanaka. Asli amamaka. Dikasih kana. Zaidun amama kanaka. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah. Ada lagi? Dzaraf enggak bisa ya? Enggak bisa. Kecuali jar majrur dan dzaraf. Enggak bisa masukkan. Itu nanti ada pembahasan nanti ya, nanti. Antum ada sekali? Ayo, diulang-ulang saja. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah taala mudahkan. Naam. Apa? Tama itu kana tama. Karena tama itu kana yang sempurna. Sempurnanya maksudnya enggak butuh isim, butuh khabar, butuhnya fa'il. Apabila maknanya apa? Hasala itu. Harus itu. Cuma hasalah. Naam. Seringnya kita jumpai mana hasala kalau yang tamah itu. Wa in kana dzu usratin wa in hasala dzu usratin. Masyaallah kana ay masyaallah hasal. Hasalah Terjadi. Nah. Kan kana al-mataru al-yaum, hasala al-mataru al-yauma. Cocok enggak? Cocok. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.